Kita lihat sentimen-sentimen yang cukup mewarnai pasar nih, Safira. Sebenarnya kalau kita lihat dari IHSG-nya dulu deh, ini seperti apa sih? Ya, kalau misalkan kita lihat begitu ya, indeks harga saham gabungan ini berbalik arah dan ditutup naik signifikan ya. Ini artinya memang sentimen dalam negeri ini sangat mendominasi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini. Karena kalau kita lihat pergerakan bursa utama Wall Street dan regional Asia mayoritas begitu ya terkoreksi begitu ya. Dan memang sih setiap jelang rilis begitu ya, aktivitas pasar ini cenderung wait and see, terutama investor asing nih yang juga masih di awal tahun konsisten membuka net sell yang jika diakumulasikan ini sekitar hampir 5 triliun di pasar reguler saja. Memang sebab bukan tanpa alasan juga Maria, pasar masih harus betul-betul mencerna data ekonomi makro agar lebih akurat lagi memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi tahun ini. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan data dari Bank Indonesia, kayaknya ini cukup memberikan optimisme pasar ya, Safira ya? Betul sekali, apalagi BI yang tadi ya, belum lama ini menyatakan kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate naik sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Dan ini sesuai ekspektasi pasar dari 13 lembaga, ini 10 ini sesuai ekspektasi. Dan kalau kita lihat sebagai catatan, ini BI sudah mengerek suku bunga acuan sebesar 200 basis point pada periode Agustus-Desember 2022 menjadi 5,5%. Akan tetapi juga Peri menyatakan pertumbuhan ekonomi 2023 juga akan melambat. Ini juga dari hasil asesmen ekonomi global yang semakin melambat dari perkiraan sebelumnya disebabkan fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai di global, serta ada pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara-negara maju. Dan Bank Indonesia juga mencatat apresiasi rupiah pada 18 Januari kemarin begitu ya, 2023 ini mencapai 3,18% secara point to point dan 1,2% maksud saya secara rata-rata dibandingkan Desember 2022. Dan penguatan rupiah tersebut kata Peri ini relatif lebih baik dibandingkan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Filipina sebesar 2,08% point to point dan Malaysia 2,04%. Serta India 1,83%, meskipun rupiah hari ini melemah ya. Iya, tapi secara keseluruhan, ternyata masih ada penguatan ya kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah. Padahal kita kan bertanya, apalagi nih monetary policy yang harus diambil ya. Dan memang hari ini menaikkan suku bunga 25 basis point bisa memberikan sedikit gairah walaupun ada tekanan gitu ya untuk nilai tukar kita. Dari luar, update-nya seperti apa nih, Saf? Kalau dari luar sementara masih ini ya, yang mampu menggerakkan pasar hari ini tentunya dari Amerika Serikat. Tentunya hari ini juga bakal ada beberapa pidato dari pejabat The Fed terkait kebijakan suku bunga acuannya. Pelaku pasar pun juga semakin yakin nih Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan mengendurkan laju kenaikan suku bunganya. Dan kalau kita lihat Maria, seperti diketahui begitu ya, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat ini melaporkan inflasi Amerika Serikat kan melandai nih di 6,5% year on year pada Desember 2022 dari 7,1% year on year pada November 2022. Dan inflasi tersebut adalah yang terendah sejak Oktober 2021. Dan secara bulanan Mantuman Amerika Serikat bahkan mencatatkan deflasi 0,1% pada Desember. Jadi deflasi ini adalah yang pertama kalinya nih sejak Mei 2020. Oke, kalau kita lihat dari sisi apresiasinya terhadap sektoral begitu ya di hari ini seperti apa? Biasanya yang paling kena nih banking nih, perbankan seperti apa nih, Safira? Benar banget. Ini kalau misalkan kita lihat ya, walaupun IHSG ini bergerak tren penguatan gitu ya, tapi kalau kita lihat emiten-emiten perbankan beberapa ini mayoritas juga semuanya menguat. Ini artinya memang ada apa ya, secercah harapan begitu ya bahwa ekonomi akan terus melaju begitu ya, atau apalagi yang disampaikan dengan Peri, walaupun masih ada kendala-kendala dari global, jadi fundamental ekonomi RI juga masih sangat kuat. Kalau kita lihat BBCA, Bank Mandiri, BBNI, BBRI ini seluruhnya kompak menguat begitu ya, masing-masing di 0,3%, Bank Mandiri melesat cukup signifikan di 2,09%, BNI 0,85% dan BBRI 0,22%. Jadi memang itu sangat mempengaruhi sekali kalau memang terkait soal
bukan perlambatan sih, tapi Iya, kayak pemulihan ya. perekonomian begitu ya. Kita akan lihat ini akan seperti apa, karena kita tahu bahwa ini adalah bank-bank besar yang kapitalisasi pasarnya juga besar, cukup adil lah kalau sekarang akhirnya IHSG-nya menguat karena didorong oleh penguatan beberapa saham ini ya. Kita masih akan bahas lebih detail lagi seperti apa, tapi disclaimer on ya, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih portofolio saham Anda.